Pesan saya adalah bahwa di era demokratisasi di Jawa Barat ini bisa dilihatlah setiap saya kunjungan masyarakat ada dalam keriangan, ada dalam kebahagiaan. Kemudian mereka cukup rileks dalam kehidupan keseharian sehingga seluruh kebahagiaan dan keriangan masyarakat ini jangan dicederai oleh perilaku ambisi yang menggunakan media sosial untuk membuat peperangan. Aina percaya ke Kang Dedi, percaya ke para anggota DPRD, lamun nu kolotna teu satujueun, lamun nu satujueun nyeun surat pernyataan mangga anggota. Nah, kuring pernah ngalaman mimpin Purwakarta, fokus leres teh eta meninggal. Hah? Nggak sulah ngomongin Purwakarta kotor aina. Ada mending ada ketan kenyang harus. Raos, alhamdulillah. Lalaki hidung belang, engke bupatina berhidung belang. Begitu engke rakyat nambah itu lagi, Pak kumaha aspirasi. Aing di video wae. Lamun ora diteken kalur kuat gitu. Daek gitu. Aduh menitari. Mate saha? Hah? Saha? Maaci. Ka dieu rek naon? Sareng saha? Saha gitu ieu? Pak naon? Pak Mulyadi. Terang ti saha? Lan cek saha? Aduh, kamu jangan begitu dong. Asabara hiji 5 salaki ka mana? Maut sabaraha tahun? 20 tahun. Apakah kamu tidak kedinginan? Aku baru 2 tahun aja sudah jangar sirah. Ma 20 tahun teu nikah deui. Kunaon mah teu nikah deui? Kunaon? Oh nu daekeun beureum. Nah, nya budak geus karawin kabeh. Aya incun nu can kawin. Mana? Oh itu, ayeuna mah cicing jeung saha? Budak. Tuang ti putra. Alhamdulillah cekap tuangna. Sareng naon? Mau pergi? Ayo mana kurang pakai pecina di kieu-kieu. Urutan sana. Juna halus beli di mana? Urutan si Mang Odin ya. Ayo halus beli di mana? Di toko Pak, namanya di material. Mau? Duitnya di saha? Lain di Bapak. Ayo Bapak kemana gitu? Gini nanti pada duit kayak mana nih? Duka. Ya, siapa nah? Bagi baju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya adalah bahwa di era demokratisasi di Jawa Barat ini bisa dilihatlah setiap saya kunjungan masyarakat ada dalam keriangan, ada dalam kebahagiaan. Kemudian mereka cukup rileks dalam kehidupan keseharian sehingga seluruh kebahagiaan dan keriangan masyarakat ini jangan dicederai oleh perilaku ambisi yang menggunakan media sosial untuk membuat peperangan. Karena masyarakatnya lagi bahagia nih, lagi bahagia, kemudian mereka menunggu pemimpin baru. Untuk itu pada elit politik jangan memobilisasi media sosial, mendorong kader-kadernya membuat akun beratus-ratus, kemudian membuat isu-isu yang membangun ketegangan atas nama sentimen agama. Ya, kita ini semua berpolitik harus dengan baik, mengarah dengan baik, lebih baik munculkan berbagai gagasan dan pemikiran dari siapapun yang memiliki keinginan untuk memimpin Jawa Barat dibanding sibuk ngurusin orang lain.
Akan memilih jalur hukum nggak Pak untuk Oh enggak, saya enggak. Biarin masyarakatnya menilai. Kan masyarakat nanti menilai siapa sih yang berpolitik dengan baik. Sesungguhnya siapa sih yang selalu berpolitik menggunakan media sosial dengan sentimen agama untuk membangun kekisruhan yang di dalamnya memecah belah. Ya, masyarakat bahagia, masyarakat Jawa Barat sudah relatif bahagia, tinggal elitnya mohon sadar. Ya, gitu loh. Arahan ke tim pemenangan untuk menyikapi serangan seperti itu seperti Ya apa, santai Pak? aja, cuekin aja, nggak usah dibaca. Caranya begitu, cuekin nggak usah dibaca. Nanti juga itu gini, serangan aku robot dan Buzzer itu, anggap aja anak yang menangis. Jadi ketika anak menangis, jangan kita tungguin, terus dikomentarin menangisnya, cuekin, lihat tayangan yang lain, itu aja. Pak, terkait perda sekolah nanti, perda akan membuat sekolah, tadi sekolah kan akan mensanksi orang tua, tapi anaknya tetap akan disekolahkan. Nah gini, jadi begini, kan negara tuh wajib loh mendidik warga bangsanya, sehingga negara menetapkan wajib belajar 9 tahun, wajib belajar 12 tahun. Kalau wajib, maka negara harus menyiapkan fasilitasnya. Ketika seluruh fasilitas negara sudah terpenuhi, ruang kelas terpenuhi, pendidikan juga biayanya terpenuhi dengan anggaran negara, anggaran Provinsi Jawa Barat, maka tidak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Menyekolahkan ada dua loh. Satu, menyekolahkan di lembaga formal, yang kedua juga menyekolahkan di homeschooling. Jadi orang tua menyekolahkan anaknya di rumah dengan mengundang gurunya. Yang penting belajar. Menyekolahkan bisa di pesantren, bisa dimanapun. Yang penting pada usia anak-anak dan usia remaja, mereka menempuh pendidikan dengan baik. Baik pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah formal, maupun pendidikan di sekolah kultural seperti pesantren. Apakah itu bisa menjadi jaminan IPM akan naik? Gini, kita membangun bukan ingin mencapai IPM akan meningkat, itu statistik manusia. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah masyarakat yang memiliki kecerdasan. Kecerdasan tidak hanya diukur dari struktur formal pendidikan saja, tetapi mereka memiliki kecerdasan emosi. Karena banyak orang-orang yang struktur formal pendidikannya tinggi, tetapi tidak punya kecerdasan emosi. Salah satunya adalah menggunakan media sosial dan memobilisasi orang untuk kepentingan-kepentingan politik secara membabi buta. Nah, itu tidak punya kecerdasan emosi. Pak, program itu untuk SD, SMP, SMA ya? Ya sampai SMA, saya kan menekankan sampai SMA. Pendidikan 12 tahun bagi rakyat Jawa Barat. Berarti skema beasiswa penuh ya? Beasiswa penuh berarti. Bukan beasiswa penuh, negara wajib menyiapkan sekolah, wajib menyiapkan guru, wajib menyiapkan sarana dan prasarana. Dan kalau bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, ini bisa tuntas. Nah, persoalannya kenapa sih tidak tuntas? Karena tidak diorkestrasi. Saya ingin mengorkestrasi program. Misalnya tahun ini diorkestrasi yang pertama adalah jalan, terintegrasi jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, clear. Yang kedua, sekolah, SD, SMP, SMA, clear. Jadi jangan sampai ada sekolah, SD nggak ada mejanya, nggak ada kursinya, sekolahnya mau roboh, nggak boleh lagi tuh. Yang kemudian yang berikutnya adalah orkestrasi di bidang layanan kesehatan, ambulan desa, sopir ambulan desa, puskesmas rawat inap di tingkat kecamatan, rumah sakit kabupaten, kemudian ruang-ruang khusus milik provinsi di setiap kabupaten, layanan khusus yang saya ucapkan, integrasi dengan rumah sakit rujukan, terintegrasi. Nah, ini negeri ini penting terintegrasi. Ini problem Indonesia itu di negara NKRI ini, kenapa sih anggaran-anggaran negara itu tertek begini? Karena seringkali program desa tidak sesuai dengan program kabupaten, program kabupaten tidak sesuai dengan program provinsi, program provinsi tidak sesuai dengan program pusat. Nanti di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, di Jawa Barat saya insya Allah memimpin, desa dan kabupaten kotanya diintegrasikan bareng bersama satu visi agar negeri ini maju. Pak, terkait pendidikan tadi berarti skema penganggarannya berubah total berarti? Ya dirubah, pasti nanti ketika saya memimpin skemanya pasti dirubah. Saya pasti membuat prioritas utama apa sih yang harus dilakukan oleh kita sesuai dengan RPJMD, visi misi, ini kan harus ini. Jadi tidak hanya sekedar pencapaian angka. Makanya dari dulu saya waktu memimpin di kabupaten tidak ada bagi saya angka 20%, bukan begitu. Jadi bukan angka 20%, pertanyaannya adalah anggaran pendidikan misalnya 20%. Kalau 20% isinya kunjungan kerja mau ngapain? Kalau 20% isinya seminar-seminar ngapain? Kalau 20% isinya hanya cuman alat peraga untuk apa? Tapi 20% itu adalah terala pada infrastruktur publik.